Ruben Onsu katanya mau ambil atau mau gugat lagi hak asuh anaknya. Pelajaran dari sini adalah buat para perempuan yang kalau lo cerai ya dengan mantan suami lo dan perceraian lo itu nggak ribet, nggak dipusingin, nggak pakai drama dia yang kayak gue nggak mau cerai, gue nggak mau ini bla bla bla, tapi kelakuannya juga nggak mau berubah ya, banyak playing victimnya gitu, terus manipulatif di persidangan, pasang muka seolah-olah dia jadi korban gitu ya, nggak ada perseteruan harta gunung gini segala macam, bahkan dia bilang ya udah cerai baik-baik, misalkan anak silakan asuh, aku tetap kasih nafkah anak, udah lu bersyukur ya, jangan banyak tingkah. Kenapa? Kalau lo banyak tingkah, akhirnya anak yang seharusnya masih dalam jangkauan lo itu bisa diajukan gugatan lagi gitu ya. Akhirnya apa? Anak-anak lagi yang pusing, anak-anak lagi yang repot ya, konfliknya berkepanjangan, dan akhirnya juga apa? Lo bisa aja aksesnya untuk bertemu anak juga nggak sebebas seperti saat ini gitu. Jadi jangan banyak tingkah ya. Kalau misalkan punya mantan suami yang dia juga nggak banyak tingkah, kita juga jangan banyak tingkah. Udah santai aja, jangan mempersulit diri sendiri, nikmatin hidup lo. Kalau lo udah punya pasangan tuh yang pada saat proses perceraian tuh nggak ribet, itu udah apa ya, anugerah, tau nggak? Karena di luar sana banyak sekali perempuan-perempuan yang ajuin gugatan cerai dengan mantan suaminya itu, waduh, banyak sekali dramanya, banyak sekali lika-liku yang membuat otak mental itu bener-bener kacau gitu ya. Jadi kalau lo punya mantan suami yang nggak repot dalam persidangan, dia juga baik, masih mau ngasih nafkah bla bla segala macam, cuman urusannya satu aja, pelajaran pentingnya jangan banyak tingkah, say. Kalau nggak lo repot sendiri dan lo rugi sendiri. Gue nggak peduli ya dengan keributan emak bapaknya sama pacarnya sama siapanya, gue nggak peduli ya. Yang gue komentari adalah perbuatan tidak pantas yang dipublish di sosial media ya, karena itu dilihat orang banyak gitu loh ya. Seorang anak perempuan ya duduk di pangkuan pacar ibunya dengan duduknya seperti itu, berhadap-hadapan kayak gitu ya. Dulu inget gak gue pernah mengomentari apa, yang ibunya dipeluk dari belakang sama anak angkatnya ya, dicium lehernya, itu tidak pantas gitu loh, tidak pantas. Lu mau begitu boleh-boleh aja ya, orang nggak peduli, tapi jangan lu publish di sosial media, jangan dipublish, jangan menjadi konsumsi publik ya, itu tidak pantas gitu, tidak pantas, benar-benar tidak pantas ya. Kalian jangan sampai menormalisasi hal kayak gini deh. Jujur ya, awalnya saya tuh nggak pernah suka sama yang namanya Ruben Onsu, karena dia itu ngondek, lebay, nggak lucu, dibuat-buat. Pokoknya, aduh, nggak banget deh. Tapi semenjak kejadian yang 200 juta itu, saya tuh jadi mikir ya, ternyata seberat itu perjuangan seorang ayah untuk menafkahi dan bertanggung jawab pada anak dan istrinya. 200 juta per bulan. Saya aja belum tentu mampu ya. Terus sampai mikir, ya Allah, ternyata kerja keras Ruben Onsu melunturkan semua gengsi itu untuk menafkahi gitu ya. Tapi mirisnya tuh nggak berarti apa-apa. Rumah hilang, istri geus puguh hilang, anak-anak dijauhkan. Saya kalau jadi Ruben Onsu nggak gila aja udah syukur ya. Tapi Ruben Onsu ini kuat gitu. Semangat buat ayah-ayah di luar sana gitu yang berjuang mati-matian. Perjuangan itu tuh ada hasilnya kalau misal dikasih ucapan terima kasih aja, itu udah bersyukur. Ya, Tapi setuju sih. itu beda ya. Dihargain kalau enggak. Dicong-congin. Gue udah nonton beberapa cuplikan klarifikasi dari si R ya, dan juga banyak banget yang seolah-olah mendukung banget gitu, tapi kayak tutup mata aja. Pokoknya di teman gue, apapun yang terjadi dia tetap benar. Ya, itulah tontonan idiot. Dia bilang gue minta rincian. Iya benar, bagus ya kan, minta rincian. Tapi berarti si Sarwenda juga punya duit ya, karena dia itu bisa untuk menalangi ratusan juta itu gitu. Nah, anehnya lagi, ini kita kesampingkan nih urusan laki bini ini. Sekarang beralih ke kenapa sekarang jadi ada Ciong dan Hom Yeng ya. Kenapa bulan-bulanannya jadi si Giorgio? Lucu ya kan, di-compare lah, dibilang bukan ayah kandung kalau misalnya lu ini indong. Ngapain? Dia itu bukan suami, masih pacar. Ngapain dia nyiapin rumah, ngapain dia ngasih nafkah, ngawur. Terus ada yang nanya lagi, terus gimana nanti hak asuh anak bisa nggak beralih? Bisanya bisa-bisa aja, tapi menurut gue sih nggak mungkin. Menimbang hal-hal prinsip kayaknya nggak mungkin deh. Udah, Bunda ada benar itu. Kalau gue juga jadi cewek, gue nggak mau ngambil duitnya, gue nggak mau ngasih tunjuk anak gue, ngapain? Gue udah nyaman dengan tanpa embel-embel mantan gitu, apalagi nyinyir, nggak mau gue. Udah happy aja dengan cowok yang perkasa, yang manly gitu kan, terus seiman, udahlah bahagia-bahagia aja. Pokoknya apapun itu gue tetap berada di pembelaan terhadap manly si Giorgio Antonio ya. Hei ZZ Leci, kata gue mah lu cari tamu aja, sumpah lu cari tamu aja. Kembali ke habitat lu sebagai enes-enes. Lupa ya video showing kau tersebar kemana-mana, yang gimana kau showing untuk tamu-tamu. Enes dari dulu ngebela orang yang salah. Dari dulu ngebela orang yang salah. Penyok.
Ngapain Sarwenda minta maaf ke Ruben? Udah pas itu nggak perlu minta maaf ke Ruben. Karena biang keroknya di sini adalah Ruben yang selalu main drama supaya ditonton anaknya. Dia sadar nggak sih kalau dia main drama gitu menjatuhkan Sarwenda? Dia sadar nggak sih nanti ditonton anakku? Dia nggak berpikir ke sana ya kan? Contohlah dia kayak peluk-pelukan itu. Kan anak-anaknya kan berpikir, kok bisa ya ayahku seperti ini? Padahal saya itu tidak pernah dihalang-halangi bundaku untuk ketemu ayah. Kok jadi seperti ini begitu? Si Ruben itu mikirin mental anaknya enggak? Yang berdrama-drama setiap hari tuh. Mental nggak tuh? Eda, sini aku bisikin Eda. Hah? Canda spesial Eda. Ih, sama canda gadis Eda. Terus ditambah lagi, ini loh aku bisa bedain mana cowok mana laki. Coba simpulkan apa itu Eda. Hah? Ih Eda, gak apa-apa tuh kalau si Cibi atau si SW gak mau minta maaf mah. Jangan Eda yang rewel. Calm down. Udah, jangan kesal gara-gara Ruben login. Kayak mana itu. Terus Eda dengerin ya. Yang harus jaga mental itu siapa Eda? Yang serumah lah. Peluk nangis kayak gitu di podcast. Eda bilang drama. Kayak mana? Yang drama itu SW Eda yang sering drama itu. Itu kan dia suka bikin drama dracin. Suka apa tuh? Bikin orang traveling gitu. Terus Traveling. pernah kuliah tuh si CEO-nya lagi ngocok-ngocok apa itu ngocok-ngocok kok. Tapi emang iya ya gitu. Kalau ya tadi adalah di awal video pro dan kontra yang sejauh ini juga berdatangan dari perspektif opini dan juga statement warganet sejauh ini menanggapi yang lagi viral saat ini, khususnya kasus dari RO dan juga SW ini gitu ya. Oke, kita highlight komentar terakhir dari salah satu warganet tadi gitu ya, bahwa yang ditampilkan di live-nya gitu oleh si Pak CEO dan Bu SW ini emang bikin kita traveling itu nggak salah statement itu gitu. Bahkan ada penamaan yang lebih geli lagi gitu ya, live jualan birahi katanya gitu. Coba deh lihat. Dua jari gitu. Tuh, kayak begini. Oh, ini tuh namanya edukasi, Bun. Iya benar. Bersih ya? Cara yang benar tuh katanya kalau kita bersihin dari depan ke belakang bukan. Iya, begitu. Depan ke belakang, jadi belakang ke depan katanya nggak bagus soalnya. Nah gitu, jadi satu arah. Kayak gini bersihin. Jadi orang-orang termasuk aku juga tahu bahwa ada live seperti ini setelah viralnya kasus ini gitu. Karena tangannya banyak gede. Jualan apa modelan begini mah? Jadi dua jari aja. Dua jari aja kayak gini. Cara bersihnya, jangan maju mundur gini kan harus dari depan ke belakang kan? Iya. Maju mundur, muter kanan kiri boleh. nggak boleh. Baik. Sisi kan nggak tahu. Bersihin ya. Nah, pakai gini tuh. Langsung. Tapi emang wangi banget sih. Dicium abis ini. Wih. Wangi loh. Wangi banget. Wangi. Kok langsung mekar ya? Coba kata-kata tadi bisa-bisa aja ada kata-kata langsung mekar. Apanya? Jualan bibit bunga. Apa ini? Hah? Lagi bikin bikang? Kue kucur atau apa ini? Coba yang waras deh. Iya deh iya. Jualan apa sih? Bed, spray, atau apa? Bed cover. Emang harus diperagain tidur bareng satu ranjang berselimut gitu. Kayak gitu, yang katanya si paling jaga mental anak. Jadi emang blundernya itu ya udah makin-makin aja gitu. Selain meluapkan atau melontarkan kata-kata kasar yang sampai viral itu, ngatain orang CONG, kemudian salah satu hewan juga disebut gitu ya. Ya masih banyak lagi akhirnya gitu ya, jejak digitalnya gitu ya. Mengucapkan hal-hal yang mungkin kurang pantas didengar gitu. GOBLOK di depan anaknya atau putrinya. Ada juga kan videonya. Kalau kalian ngikutin video aku pasti kalian tahu tuh di konten sebelumnya gitu. Oke deh, temanya mungkin rajin, apa nih, bucin, cinta-cintaan gitu ya. Dua sejoli yang sedang dimabuk asmara gitu. Tapi ya kalau emang tayangannya ini disiarkan secara live gitu ya, yang biasanya itu siapa aja tuh bisa mengakses video tersebut tanpa ada batasan tertentu misalkan. Oke lah kalau anak kecil mungkin masih bisa dipantau oleh orang tuanya. Mungkin yang agak besaran dikit yang udah pegang gadget, aduh bahaya banget. Halo semuanya, saya Sarwenda
datang. Barang antik nih berkawan. Oke, kita highlight di video terakhir atau sosok terakhir tadi ya, gitu. Yaitu mengenai sosok siapa nih sebutannya? Wembley, gitu ya. Banyak yang bilang Wewe Gombel, kata gitu. Oke, jadi dugaan-dugaan atau tuduhan atau juga kesaksian Onyo yang disampaikan di IG story-nya beberapa waktu lalu yang cukup menggemparkan netizen juga, bahwa dia berusaha meluapkan apa yang ia rasa sejauh ini gitu ya ketika berkumpul dengan sosok satu ini nih yang kita highlight tadi gitu ya, si Wembley ini, itu soal perlakuan kasar. Bahkan juga berani menampar Onyo kan gitu kan, yang kemarin sempat rame gitu. Ya, jejak digital kembali membuktikan hal tersebut dari contoh kecil ini katanya gitu. Dia pas mau nunjukin itu yang satu kan. Udah ini sebenarnya. Sebagai tante ya sebutannya, untuk memberikan edukasi kepada ponakannya gitu, itu wajar sekali dan itu wajib sih gitu. Sebagai sosok yang mungkin lebih dewasa, itu bisa ngasih tahu hal-hal yang mungkin harusnya begini begitu, tentunya hal-hal yang positif gitu. Tapi jangan juga sampai kayak kasar gitu ya, apalagi dengan apa yang disebutkan oleh Onyo kemarin itu sampai main tangan gitu. Sebelum kasus ini semakin viral ya gitu, jadi sosok Wembley ini juga defense-nya luar biasa kepada kakaknya. Dia juga berusaha masuk ke beberapa komal yang membicarakan atau membahas tentang kakaknya tersebut gitu ya. Kemudian sangkalan-sangkalannya banyak sekali gitu ya. Bahkan juga soal biaya bulanan untuk anak-anak Ruben Onsu, dia juga ikut angkat bicara ya dengan nominal 200 juta per bulan tersebut. Coba. Iya enak 200 juta, rembes anjay. Lalu bilang, iya uang sampahnya segini. Lo pernah nggak tinggal di rumah yang besar banget, bayar listriknya aja udah belasan juta, atau puluhan juta, ya? Uang plastiknya mahal. Ya, captionnya bertuliskan si Wendy, adik Sarwenda tantrum kepanasan pas ada yang bilang 200 juta dari Ruben Onsu. Lu pernah nggak tinggal di rumah yang besar banget, katanya gitu. Bayar listrik aja puluhan juta, katanya gitu. Kalau kita malu nggak sih bilang kayak gitu? Soalnya kita ada di rumah itu juga, gitu. Salah satu komentar warganet juga yang kita highlight di sini adalah si Wendy, adiknya Sarwenda ini, omongannya emang nggak pernah disaring, katanya gitu. Cara ngomongnya aja udah kayak orang yang nggak disekolahin. Kasar, bentak-bentak, teriak-teriak. Dia pikir dia tuh artis, padahal karyanya nol besar, kata gitu. Kayak badannya, ya. Kalau bukan karena Ruben, juga nggak akan ada yang kenal Sarwenda sekeluarga, katanya gitu. Iya. After Cherry Bell, tahu kemana. Komentar netizen lainnya. Sekarang sekeluarga Sarwenda kewalahan, katanya gitu. Uang bulanan dari Ruben udah di stop, jualan live di boykot oleh netizen, balik ke setelan awal menjadi cici-cici biasa, katanya gitu. Nah, makin hari juga makin kebuka nih ya sifat asli atau tabiat dari mereka masing-masing ini gitu. Apalagi ketika muncul pengakuan dari salah satu ART atau mantan ART dari SW ini yang mengalami pengalaman kurang enak sewaktu bekerja dulu. Seperti apa? Coba kita lihat. Ya, yang pertama, aku pernah kerja di sana jadi babysitter Tania kurang lebih 1 bulan katanya gitu. Dan akhirnya dipecat tanpa kurang paham sama alasannya. Dan ya, bukan menjelekan, tapi memang Bunda jutek. Beda dengan yang ada di kamera, katanya gitu. Aku kerja di sana waktu rumah yang sekarang belum jadi. Dan masih di rumah yang lama, katanya gitu. Aku jarang ketemu sama Ruben, karena dia kalau malam pulang memang bener larut, katanya gitu. Pagi pun aku ketemu bentar, karena harus kerja lagi ya Ruben ya gitu ya. Seenggak istirahatnya ayah Ruben waktu itu, tidur bisa dihitung jam, katanya gitu. Waduh, emang sosok yang pekerja keras sih. Ruben Onsu ini ya gitu. Coba kalian tilik ke belakang ya, sepak terjang karirnya gitu ya. Dari menitis dari nol gitu ya, lenong bocah ya, bersahabat dengan almarhum Olga Saputra, hingga karirnya terus bertahan sampai detik ini gitu. Luar biasa. Kesaksian lainnya, bener itu, aku juga pernah kerja di sana jadi ART, katanya gitu. Ditimpalin lagi komentar di bawahnya, kamu berapa lama mbak? Aku kerja di sana 2 minggu doang, waktu Tania umur 2 bulan sebagai baby sitternya. Waktu masih di apartemen Permata Hijau, oh yang di situ. Waktu itu pernah baru angkat veteran jadi anak. Oh iya ya, waktu itu
lagi gencar-gencarnya apa ya, pindah ke apartemen ya gitu. Ya, betul. Sarwenda itu kalau ditanya jutek, namanya juga kita baru kerja ya, pasti nanya ya letak barang-barang anak. Dia jawabnya selalu ketus, aku habis itu minta keluar, nggak sanggup aku, katanya gitu. Ditimpalin lagi nih komentar di bawahnya. Dan ya beda banget sama di kamera, katanya gitu. Jadi ya benar-benar tidak meredakan situasi ini sejauh ini ya gitu. Jadi terus aja berkembang, bahkan bukti-bukti baru, kesaksian-kesaksian baru dari berbagai sumber dan berbagai sosok gitu ya dari kalangan masyarakat gitu, mulai memberikan opininya, statementnya gitu ya, kemudian juga pengakuan-pengakuannya, even itu melalui komentar kayak tadi itu gitu. Sehingga ternyata Sarwenda juga sudah meminta maaf langsung ya gitu, off cam nih, lewat aplikasi pesan singkat yaitu WhatsApp berikut ini. Ya. Berikut tanggapan layar, jadi halo, katanya gitu. Iya, halo juga bun, saya sudah capek band dengan semua ini. Kasihan juga mental anak-anak karena masalah ini, katanya gitu ya. Maksudnya gimana bun, katanya Ruben tuh. Gimana kalau kita rujuk aja? Rujuk, tapi saya mohon dengan sangat hormat untuk tidak disebarkan ke publik dulu, katanya gitu. Waduh, gimana ya bun, katanya Ruben tuh. Kasihan anak-anak kita. Sudah terlanjur bun, nasi sudah menjadi bubur, katanya Ruben. Kemudian yang bikin meyakinkan dari munculnya pesan singkat dari Bunda Sarwenda ini adalah dengan postingan terbaru dari Ayah Ruben juga di IG Story. Ya, dengan kata-kata seperti ini. Ini sebuah quotes ya yang diposting. Jadi ketika aku membuat ini sekitar 2 jam yang lalu nih guys. Jadi bunyinya nyakitin hati orang, mungkin rasanya sepele dan gampang, katanya gitu. Wah, ini dari kata singkat ini juga bisa diartikan deep dalam banget gitu ya. Apakah ini suatu tanggapan pesan singkat sebelumnya tadi yang aku bacakan, yaitu sebuah permintaan maaf, bahkan ada itikat untuk rujuk. Jadi guys, apakah ini yang dinamakan hukum tabur tuai? Jadi memang kebenaran itu akan menemukan jalannya dan akan terungkap dengan sendirinya. Jangan jahat, jangan serakah juga. Banyak orang yang jatuh itu bukan karena kurang pintar atau tidak mampu gitu misalkan ya, melainkan tidak bisa menjaga ucapannya sendiri. Satu kalimat nih ya, bisa menyakiti orang lain, merusak persahabatan, menghancurkan kepercayaan, bahkan menimbulkan masalah yang sangat panjang. Di era media sosial saat ini, ucapan yang salah tidak hanya didengar oleh 1 atau 2 orang saja, tetapi bisa tersebar ke ribuan atau bahkan jutaan orang dalam hitungan menit. So, pikirkan baik-baik deh apapun itu yang akan keluar dari mulut. Apakah ucapan itu benar? Apakah itu pantas untuk didengar? Syukur-syukur ya kalau yang diucapkan itu ada manfaatnya gitu misalkan. Ngomong A, I, U, E, O emang gampang, tapi bisa nggak mempertanggungjawabkan akibat dari ucapan itu? Seringkali emang nggak mudah. Noh, contohnya. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut.